Pas punya temen A ya, kita tiba-tiba jadi rajin banget belajar A. Pas temen kita B ya, kita jadi belajar banget gitu B. Terus-terusan kayak gitu, ikut sana ikut sini gitu ya. Kadang ngelihat kayak gitu gak sih teman-teman ya di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri yang suka kayak gitu ya. That's why ya, itu sebabnya ya, that's why kalau pas lagi booming apa gitu kan ya, pada ikutan ngapain gitu, pada bikin itu semuanya. Wah ya begitulah manusia ya. Alright, di readingan kali ini ya kita bakalan membahas mengenai siapa sih yang mengalami perubahan dan berkah yang positif karena kehadirannya kamu, kenal sama kamu gitu ya. Kira-kira siapa sih dia gitu? Siapa? Siapa coba ya. Alright, barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca ya, general reading umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya, mau mendengarkan dengan rendah hati selalu gitu kan ya, mau mendengarkan dengan gak sepenggal-sepenggal aja, tapi dari depan sampai belakang ya, supaya pemahamannya komplit ya, seperti itu. Dan ya pemahamannya ini dilihat dari sisi yang positif ya, seperti itu. Dan ini timeless reading, jadi kalian mau dengerin kapan aja boleh ya, anytime. Oke. Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Jadi kalian gak perlu pick a card, gak perlu juga pick story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang cerita 1, 2, 3. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini milik kamu semua. Dan perubahan banyak terjadi gitu kan di sekitarnya kamu. Orang yang kenal sama kamu berubah jadi lebih baik kan. Bagus kan ya, bagus banget. Kasih positive vibes gitu. Alright ya, kita baca buat teman-teman Pisces sekarang. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca buat teman-teman Pisces sekarang ini ya. Di cerita yang pertama, cerita hidupnya di masa lalu tuh seperti apa sih ya. Kita coba lihat. Ini jelas banget orang yang banyak sekali ya kan disenangi sama orang gitu. Ini orang yang menarik banget gitu, orang yang punya prinsip yang jelas gitu kan. Cuman ya, ada cerita-cerita di mana dia pernah banget yang namanya diperlakukan gak adil gitu kan ya, dikhianati sama orang yang dipercaya, yang dia sayang ya. Cerita seperti itu, ada pengkhianatan lah ya yang terjadi, dia yang dikhianati gitu, seperti itu. Dan ada kalanya ketika itu terjadi ya, itu gak sesuai dengan maunya dia, yang diharapkan indah gitu kan, pada akhirnya jadi berantakan, jadinya malah jadi sangat buruk gitu ya, mengenai hubungannya dia gitu kan, mengenai hal seperti itulah ya. Dikhianati sama orang yang dia percaya itu sakit banget ya sih ya. Dan ini orangnya cukup menarik gitu kan, yang suka banyak, tapi dia berusaha yang namanya melabuhkan diri pada satu orang, dan pada akhirnya dia kecewa gitu. Akhirnya pelariannya itu malahan justru ke hubungan singkat gitu ya sama orang lain gitu, yang menyebabkan ya udah deh bebas aja, terserah, deket sana deket sini ya. Pada akhirnya jadi kayak begini karena memang dia pernah kecewa gitu kan, kecewa banget sama cinta gitu, kecewa banget sama orang yang dia sayang ya, dikhianati, udah percaya banget, udah end up-nya jadi kayak begitu, kecewa gitu ya. Kepinginnya hal-hal baik gitu kan ya, sampai langgeng, sampai apa, tapi ternyata enggak sampai gitu juga gitu ya. Oke, kita lihat untuk ciri-cirinya dia di cerita pertama ini seperti apa. Ini orang yang sebenarnya punya visi yang jelas ya, orang yang mau belajar gitu loh ya, orang yang selalu mau belajar dalam hidupnya dia gitu. Sebenarnya adalah orang yang smart ya, wawasannya juga luas, suka traveling, umurnya bisa jadi seumuran ya sama kamu ya. Lalu juga orang yang selalu beruntung dalam hal yang berkaitan dengan diri gitu, termasuk dengan pekerjaan gitu ya, gampang aja jalannya ke sana. Tapi kalau untuk relationship ini seringkali terjebak di toxic relationship ya, kurang beruntung dalam hal masalah cinta nih. Cinta ketemu sama kamu itu belajar apa sih dia ya, mengalami pencerahan apa sih ya, berkah positif ya. Nggak lagi yang namanya kesana kesini sama orang sini, bentar-bentar ganti orang gitu kan ya. Tadinya berhubungan dengan banyak orang, memiliki banyak hubungan cinta sekaligus ya, ini nggak, jadi udah berhenti gitu ya, benar-benar ya udah gitu,
nggak mau berhubungan dengan siapa-siapa gitu kan, cukup dia terpusat sama dirinya dia sendiri, membenahi dirinya dia sendiri terlebih dahulu ya. Dia memang benar-benar ke perubahan yang positif sih ya, seperti itu. Lalu hubungan kalian dekat nggak sih? Dekat ya, dekat gitu ya, bisa saling membantu, bisa saling mendapatkan keuntungan bersama, bisa saling berubah bersama ya, seperti itu. Kalaupun teman yang pada akhirnya saling memberikan masukan yang positif ya, berubahnya juga barengan ke arah yang positif ya, seperti itu. Right, ini yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama, kita akan menuju cerita yang kedua buat teman-teman Pisces. Cerita tentang masa lalunya itu seperti apa sih? Reality, transformation. Entah kenapa orang ini selalu bertemu dengan hubungan-hubungan yang pada akhirnya membuat dia terjebak atau larut ke hubungan yang berbahaya gitu ya, entah dengan istrinya orang, suaminya orang yang udah punya pasangan ya, hal seperti itu, dan selalu jatuh dan jatuh lagi ke satu hubungan yang nggak jelas gitu, yang nggak jelas ikatannya ya, pada akhirnya seperti itu gitu ya. Hubungan-hubungan yang ikatannya nggak jelas, hubungan yang nggak serius, nggak real gitu, walaupun kepingin real tuh entah kenapa jatuhnya jadi nggak real gitu ya, cerita seperti itu. Dan ada cerita-cerita dia selalu yang namanya memakai segala macam cara ya untuk dalam hidupnya dia tuh ya, dia selalu apa ya, ini nih misterius ya, misterius banget. Jadi bukan selalu seperti itu, enggak ya, tapi dia tuh selalu memendam sesuatu hal yang dia tahu itu bakal jadi hal yang nggak baik gitu ya, seperti itu. Jadi contohnya tadi ya, selalu berhubungan dengan orang-orang yang kurang tepat gitu ya, udah tahu kayak begitu ya, tapi tetap aja gitu ya tetap aja gitu. Dan karmik itu berpengaruh besar ya dalam hidupnya dia. Seringkali ya dia tuh udah tahu gitu ya, kayak kepentok apa sesuatu hal yang salah tapi dilanjutin gitu, akhirnya kebongkar gitu ya, rahasia-rahasia yang dia tutupin terbongkar, dan akhirnya menjadikan hidupnya dia tuh jadi unstable, jadi cari masalah sendiri gitu kan ya harus diurusin sendiri ya, masalahnya dia bikin sendiri gitu udah tahu kayak begitu tetap aja gitu kan dilakuin gitu, dijalanin gitu. Ciri-cirinya emosian banget orangnya, emosian, gak sabaran, terus juga semuanya tuh kayak selalu terburu-buru, dan selalu jatuh di lubang yang sama terus-terusan. Padahal udah tahu gitu kan ya, udah tahu banget bahwa itu adalah sesuatu hal yang gak bawa kebaikan gitu kan buat hidupnya dia, tapi tetap aja gitu kan dijalanin terus-terusan ya. Orangnya emosian, gak sabaran ya, terus sebenarnya dia introvert ya, pendiam teman-teman ya, nggak gampang terbuka sama orang sih, walaupun secara karakter kalau udah kenal sama dia ya, ini orang yang ya sebenarnya apa adanya, dia kayak begitu ya begitu gitu ya. Disiplin, cukup percaya diri orangnya, hidupnya penuh dengan perjuangan, nggak gampang ya memang, tapi yang bikin nggak gampang tuh dia sendiri sebenarnya ya. Oke ya, teman-teman ya, berkahnya apa sih ya kenal sama kamu? Jadi lebih terbuka orangnya, jadi lebih terbuka, terus juga nggak ada yang namanya dia simpen rahasia atau hubungan rahasia gitu ya, nggak ada sih ya. Dan belajar untuk melepaskan gitu ya, hal-hal yang buat dia itu nggak baik ya dia lepaskan gitu. Perubahannya cukup banyak sih ya, perubahannya drastis banget, dan udah nggak, dia benar-benar mau fokus lah ke realita pada saat ini gitu, nggak lagi terjebak di hubungan yang sama, hubungan masa lalu juga gitu ya, nggak sih ya, lebih fokus ke realita pada saat ini. Right, hubungan sama kamu dekat banget gitu, bahkan kalian sudah saling punya rasa gitu, seperti itu. Mungkin dia berubah karena dia mau ke hubungan yang serius ya sama kamu ya, seperti itu ya. Semoga baik ya teman-teman ya, semoga baik dan tidak terjebak di pola yang lama ya ya. Oke ya, seperti itu. Ini di cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga nih, ada illusion, spiritual, dan juga family. Ini seringkali ya hidupnya tuh seringkali dia nyalain seseorang gitu kan, untuk jadi playing victim banget orangnya, nyalain orang lain untuk
kegagalan hidupnya dia atau sesuatu hal yang nggak bener, dia pasti bakalan nyalain orang lain ya. Sibuk sibuk banget nyalain orang lain, sibuk banget membenahi orang lain di sekitarnya dia, padahal dirinya sendiri juga masih belum baik gitu. Ya, hubungan gak ada komitmen gitu kan ya, gak ada ujungnya. Dia seringkali terjebak hal tersebut ya. Dunia yang penuh tipu-tipu ya, dunia penuh dengan ilusi. Tapi ilusi ini dia ciptakan sendiri di pikirannya dia ya, seperti itu. Orang yang gampang banget baperan, kemudian juga orangnya ya, ada family di sini dimana dia sering banget gitu kan ya, cerita-cerita dia mesti berjuang untuk orang yang dia suka gitu kan, orang yang didamba gitu ya, bener-bener banget ya, dia mesti berjuang. Jadi kayak nggak gampang gitu ya teman-teman ya. Nggak gampang. Oke ya, seperti ini. Terus ciri-cirinya dia kayak gimana sih? Ciri-cirinya dia nih sebenarnya orangnya ramah gitu ya, orangnya ramah. Terus habis gitu juga cukup humble ya, cukup supel. Cuman memang orangnya mudian ya. Tadi juga udah kelihatan juga orangnya perasa banget dan pendendam. Jadi kalau misalkan dia udah nggak suka sama orang atau kepentok sama orang, itu benar-benar dibawanya dia sampai pikiran, sampai pokoknya dendaman gitu ya, pendendam nggak gampang lupa ya, seperti ini. Terus dia fokus juga sama keluarga. Jadi kalau emang udah punya keluarga ataupun belum pun ya, tapi dia punya keluarga, artinya orang tua dan sebagainya gitu ya, dia bakalan peduli banget, fokus di sana ya. Finansialnya dia di atas rata-rata oke ya, finansialnya dia cukup oke, agak sedikit materialistis ya, seperti itu. Ini pandai bergaul, gampang banget komunikasi sama orang lain ya, seperti itu ya. Cuman ya cerita-cerita kayak gini lah, sering terjebak di ilusi-ilusi sesaat gitu ya. Kenal sama kamu, kamu tuh bawa perubahan baik apa sih ya buat dia. Setidaknya kemarin ketika dia down gitu kan ya, dia jadi punya lagi mimpi, harapan gitu kan ya, jadi bisa bangkit lagi gitu, jadi tahu dia tuh mau kemana dalam hidupnya dia gitu ya. Seperti itu sih kenal sama kamu. Dan nggak lagi yang namanya sering nyalain orang gitu ya. Jadi lebih fokus ke dirinya dia, benahi diri gitu. Lalu deket gak sih sama kamu? Temen sih ya, temen bisa jadi teman kerja, rekan kerja ya, seperti itu. Kalau deketnya deket sih, deket, cuman lebih ke temen ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita buat kamu teman-teman Pisces ya. Dan sebenarnya berubah ya itu adalah bukan karena kita yang membuat dia berubah, tapi dia yang memutuskan untuk berubah gitu ya. Mungkin kehadiran orang lain dalam kehidupan kita ya, bukan mereka yang membuat kita pada akhirnya berubah gitu, tapi kita yang memutuskan ya. Bukan karena kenal sama mereka terus tiba-tiba kita jadi kayak Superman gitu kan, berubahnya cepet gitu ya, enggak juga kayak gitu. Itu ada prosesnya teman-teman ya, dan diri kita yang mengizinkan diri kita sendiri untuk berubah, demikian pula orang tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita ikut andil di dalamnya, itu bukan 100% merubah mereka, enggak gitu ya. Kita cuma sekedar lewat doang gitu. Tetap keputusannya itu untuk berubah demi kebaikan mereka sendiri adalah di tangannya mereka. Alright, kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya di cerita yang berbeda, di zodiak yang berbeda pula. Dan buat teman-teman yang mau mampir ke channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan menuju ke sana yuk. Silahkan langsung menuju ke sana ya, karena di sana juga banyak banget ya berbagi cerita-cerita tentang kehidupan. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.